Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa kita akan belajar matematika. Selasa yang menyenangkan dan Selasa yang menggembirakan ya. Kali ini kita akan belajar di masa pandemi, maka belajarnya berbeda dengan yang lainnya. Kalau belajar face to face, tatap muka, mungkin kita bisa bercengkrama dan lain sebagainya. Tapi kali ini Ustaz akan menghadirkan dari beberapa file yang sudah Ustaz kumpulkan, Ustaz pilih sedemikian rupa yang insya Allah sesuai dengan kondisi kalian. Dan semoga beberapa file yang sudah saya siapkan nanti kalian bisa menikmati, kalian juga bisa merasakan, kalian juga bisa menghayati dan juga bisa mengamalkan ilmu matematika yang akan Ustaz berikan. Silahkan dikerjakan, silahkan dihayati, kemudian silahkan bisa diselesaikan dengan seksama, dengan baik dan dengan cermat. Semoga Allah memberikan kemudahan. Sampai ketemu di lain waktu. Silakan menikmati. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli, 0, dan bilangan negatif. Tahun 1890, matematikawan Jepang pertama kali menyebut bilangan bulat integers yang disebut untouched dalam bahasa Latin dan dilambangkan dengan huruf Z yang melambangkan Zahlen dari bahasa Jerman yang berarti bilangan. Ayo kita mengamati beberapa situasi kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Coba lihat, suhu di pantai ini mencapai 25 derajat Celcius. Berarti suhu ini berada di atas 0 derajat Celcius. Bagaimana dengan ini? Suhu di sini mencapai negatif 5 derajat Celcius. Ini berarti suhu berada di bawah 0 derajat Celcius. Coba lihat kedalaman sumur ini. Kedalamannya mencapai 40 meter di bawah tanah. Kita dapat menuliskan kedalamannya dengan negatif 40 meter. Menara yang ada di sini memiliki ketinggian 65 meter di atas permukaan tanah. Tanda positif dapat digunakan untuk berbagai hal, seperti keuntungan, ketinggian, pergerakan ke depan, dan suhu di atas titik beku. Sedangkan tanda negatif digunakan untuk menyatakan kerugian, kedalaman, biaya, atau pengeluaran, dan suhu di bawah titik beku. Tanda plus digunakan untuk menunjukkan bilangan bulat positif, sedangkan tanda minus digunakan untuk menunjukkan bilangan bulat negatif. Untuk setiap bilangan positif, terdapat bilangan negatif yang berada pada jarak yang sama dari 0 pada garis bilangan. Bilangan sama yang berlawanan tanda disebut bilangan berlawanan. Contohnya adalah seharga Rp3.200, tetapi dia hanya memiliki uang sebesar Rp3.000 untuk membayarnya. Maka kekurangan uang yang harus dibayar oleh Sita kepada pemilik toko dapat ditulis dengan klik untuk melihat jawaban yang benar. Bilangan bulat, bilangan negatif, dan bilangan positif. Perhatikan kelompok bilangan berikut ini. Kelompok A kita kenal sebagai bilangan asli. Jika kita menambahkan 0, maka kita akan mendapatkan bilangan cacah. Dan jika kita menambahkan bilangan negatif ke seluruh bilangan yang ada, maka kita akan mendapatkan bilangan bulat. Kumpulan bilangan yang mengandung bilangan asli, 0, dan bilangan negatif disebut himpunan bilangan bulat. Umumnya, himpunan bilangan bulat dilambangkan dengan B. Sekarang, kita akan menyatakan bilangan bulat dalam bentuk garis bilangan. Sebelum itu, mari kita pelajari bagaimana cara membuat garis bilangan. Perhatikan garis berikut.
Jika kita membuat satu titik pada garis tersebut dan menuliskan angka 0, kemudian kita membuat titik lain dan menuliskan angka 1, maka kita telah membuat garis bilangan. Pada garis bilangan, titik melambangkan bilangan. Begitu juga sebaliknya, bilangan melambangkan titik. Perhatikan garis dengan panah ke arah kanan berikut. Kita akan menggunakan satuan panjang tertentu untuk menentukan titik bilangan. Jika kita menggunakan satuan panjang tersebut ke arah kanan dan membuat titik dengan jarak yang sama, maka kita akan mendapatkan garis bilangan positif. Bilangan bulat positif terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. 0 bukanlah bilangan bulat positif. Perhatikan garis dengan panah ke arah kiri berikut. Kita akan menggunakan satuan panjang tertentu untuk menentukan titik bilangan. Jika kita menggunakan satuan panjang tersebut ke arah kiri dan membuat titik dengan jarak yang sama, maka kita akan mendapatkan garis bilangan negatif. Bilangan bulat negatif terdiri dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. 0 bukanlah bilangan bulat negatif. Jadi garis bilangan adalah suatu garis yang memiliki titik dan bilangan sebagai penanda barisan bilangan dengan 0 berada di tengah garis. Sisi kanan 0 menunjukkan bilangan bulat positif dan sisi kiri 0 menunjukkan bilangan bulat negatif. Akan tetapi 0 bukanlah bilangan bulat positif atau negatif. Sekarang mari kita nyatakan 4 atau positif 4 pada garis bilangan. Untuk itu, kita akan berpindah sejauh 4 langkah di sebelah kanan 0. Demikian pula untuk menyatakan negatif 4 pada garis bilangan, kita akan memindahkan 4 sejauh 4 langkah ke kiri dari 0. Mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Nilai bilangan menurun saat kita bergerak ke kiri pada garis bilangan. Demikian pula, nilai bilangan akan naik saat kita bergerak ke kanan pada garis bilangan. Coba kita lihat contoh berikut ini. Di sini, kita dapat melihat positif 4 dan negatif 4 pada garis bilangan. Amati bahwa positif 4 lebih besar dari negatif 4. Kemudian kita lihat negatif 2 dan negatif 6 pada garis bilangan. Amati bahwa negatif 2 lebih besar dari negatif 6. Sekarang, mari kita membuat negatif 4 dan positif 3 menggunakan garis bilangan. Untuk angka pertama, angka negatif 4 pada garis bilangan. Sekarang, tandai positif 3 pada garis bilangan. Kita lihat bahwa negatif 4 berada di sebelah kiri positif 3, maka negatif 4 kurang dari positif 3. Sekarang, mari kita membuat negatif 4, positif 1, dan positif 3 menggunakan garis bilangan. Untuk angka pertama, kita tandai negatif 4 pada garis bilangan. Sekarang, tandai positif 1 pada garis bilangan. Terakhir, tandai positif 3 pada garis bilangan. Dari garis bilangan ini, kita melihat bahwa negatif 4 kurang dari positif 1 dan kurang dari positif 3. Sekarang mari kita menggambar negatif 6, negatif 3, dan positif 2 menggunakan garis bilangan. Untuk angka pertama, angka negatif 6 pada garis bilangan. Sekarang, tandai negatif 3 pada garis bilangan, dan terakhir, tandai positif 2 pada garis bilangan. Dari garis bilangan ini, kita dapat melihat bahwa negatif 6 kurang dari negatif 3 dan kurang dari positif 2. Nyatakan benar atau salah. 5 kurang dari negatif 3. Klik untuk melihat jawaban yang benar.
Penjelasan, amati garis bilangan berikut ini. Karena 5 berada di kanan dari negatif 3, maka 5 lebih besar dari negatif 3. Ingat, 0 kurang dari setiap bilangan bulat positif. 0 lebih besar dari setiap bilangan bulat negatif. Setiap bilangan bulat negatif kurang dari bilangan bulat positif. Semakin besar angkanya, semakin kecil nilai kebalikannya. Semakin kecil angkanya, semakin besar nilai kebalikannya. Mari kita pelajari penjumlahan bilangan bulat. Sebelum itu, mari kita amati beberapa situasi berikut ini. Amati gambar berikut ini. Di sini kita melihat bahwa Gunung Krakatau memiliki ketinggian 20.320 meter di atas permukaan laut. Sedangkan Lembah Kematian memiliki kedalaman 282 meter di bawah permukaan laut. Berapa perbedaan jaraknya? Di kota Anchorage yang berada di Alaska, Amerika Utara, seperti yang ditampilkan di peta, suhu pagi di tempat ini adalah 8 derajat Celcius, tetapi suhu sore hari minus 5 derajat Celcius. Berapakah perbedaan antara suhu pagi hari dengan sore hari dari kota ini? Pada contoh lain, Tuan Charles membeli saham dari Industri Expo seharga 850 juta rupiah pada hari Selasa. Kemudian pada hari Rabu, dia menjualnya lagi dengan harga 872 juta rupiah. Maka berapakah keuntungan yang diperoleh Tuan Charles? Dalam berbagai contoh kasus ini, kita memerlukan beberapa operasi pada bilangan bulat untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan banyak situasi di mana kita perlu melakukan operasi pada bilangan bulat. Jadi, mari kita pahami bagaimana kita melakukan operasi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan bulat. Mari kita ambil beberapa contoh untuk memahami penjumlahan pada garis bilangan. Tambahkan 2 dan 4. Kita mulai dari 2 langkah di sebelah kanan 0 pada garis bilangan. Sekarang, kita bergeser sejauh 4 langkah di sebelah kanan 2 karena ditambah 4. Dengan demikian, kita telah bergerak sejauh 6 langkah dari 0. Maka jawabannya adalah positif 6. Mari kita coba contoh soal yang lain. Jumlahkan 3 dan negatif 5. Kita mulai dari angka 3 di sebelah kanan 0 pada garis bilangan. Sekarang, kita bergeser sejauh 5 langkah ke kiri dari 3, karena angka kedua merupakan bilangan negatif. Oleh karena itu, kita telah memindahkan total 2 langkah di sebelah kiri dari 0. Maka jawabannya adalah negatif 2. Jumlahkan negatif 1 dan negatif 3. Kita mulai dari 1 titik di sebelah kiri 0 pada garis bilangan. Sekarang, kita bergeser 3 langkah ke kiri dari angka 1 karena bilangan kedua juga negatif. Jadi, kita telah memindahkan 4 langkah di sebelah kiri 0. Maka jawabannya adalah negatif 4. Sekarang kita akan mempelajari pengurangan bilangan bulat pada garis bilangan melalui beberapa contoh. Ayo, kita coba menghitung hasil 2 dikurangi 4. Kita mulai dari 2 titik di sebelah kanan 0 pada garis bilangan. Sekarang, kita bergeser sejauh 4 langkah ke kiri karena angka kedua positif. Jadi, kita telah memindahkan sejauh 2 langkah di sebelah kiri 0 dan hasilnya adalah negatif 2. Kita coba contoh lain, kurangkan 4 dari negatif 2. Kita mulai dari titik kedua di sebelah kiri 0. Sekarang, kita mundur 4 langkah ke kiri dari negatif 2 karena angka kedua positif. Oleh karena itu, kita sudah memindahkan total 6 langkah di sebelah kiri 0. Maka jawabannya adalah negatif 6. Mari kita tentukan hasil dari 3 dikurangi negatif 5. Kita mulai dari 3 langkah di sebelah kanan 0 pada garis bilangan. Sekarang, kita bergerak 5 langkah di sebelah kanan 3 karena angka kedua adalah negatif. Oleh karena itu, kita telah memindahkan 8 langkah di sebelah kanan 0. Maka jawabannya adalah positif 8.
Kita lihat contoh berikutnya. Tentukan hasil dari negatif 1 dikurangi negatif 3. Kita mulai dengan satu langkah di sebelah kiri 0. Sekarang, kita bergerak sejauh 3 langkah di sebelah kanan negatif 1 karena bilangannya juga negatif. Jadi, kita telah bergeser sejauh 2 langkah di sebelah kanan dari 0. Maka jawabannya adalah positif 2. Game penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Mari kita melakukan kegiatan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Bagilah kelereng ini menjadi 2 berdasarkan warnanya, yaitu hijau dan merah. Kelereng hijau mewakili bilangan bulat positif, dan kelereng warna merah mewakili bilangan bulat negatif. Secara simbolis, kita dapat menyatakan hijau dengan 1 dan merah dengan negatif 1. Mari kita misalkan 1 kelereng hijau ditambah 1 kelereng merah, atau secara matematis 1 ditambah negatif 1 sama dengan 0. Maka sama saja kita tidak menambahkan apapun. 1 hijau dan 1 merah secara kolektif disebut pasangan 0. Aturan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan kelereng berwarna. Pertama, nyatakan persoalannya dengan menggunakan kelereng. Misal, 3 kelereng hijau dan 2 kelereng merah sama dengan 3 ditambah negatif 2. Sekarang hapus pasangan 0, yaitu menyingkirkan 2 kelereng hijau dan 2 kelereng merah. Terakhir, hitung sisa kelereng yang menjadi jawabannya, yaitu 1. Mari kita coba menyelesaikan soal lainnya. Selesaikan 5 ditambah 6. Pertama, kita ambil 5 kelereng hijau, kemudian 6 kelereng hijau. Karena tidak ada pasangan 0, maka hasilnya adalah 11. Sekarang, berapa hasil negatif 8 ditambah 6? Pertama, kita ambil 8 kelereng merah, kemudian 6 kelereng hijau. Kemudian kita hilangkan 6 pasangan 0 yang ada, dan hasilnya adalah negatif 2. Berikutnya, kita selesaikan 7 ditambah negatif 4. Pertama, kita ambil 7 kelereng hijau, lalu mengambil 3 kelereng merah, kemudian kita hilangkan 4 pasangan 0, sehingga sisanya adalah 3 kelereng hijau atau 3. Terakhir, kita coba negatif 2 ditambah negatif 4. Pertama, ambil 2 kelereng merah, kemudian ambil lagi 4 kelereng merah. Hasilnya ada 6 kelereng merah atau negatif 6. Setelah mempelajari penjumlahan, sekarang kita akan mencoba mempelajari pengurangan bilangan bulat. Aturan pengurangan dengan menggunakan kelereng berwarna. Pertama, nyatakan angka pertama dengan menggunakan kelereng berwarna, kemudian kita tambahkan pasangan 0 sehingga kita dapat mengambil kelereng berwarna yang menyatakan bilangan kedua sehingga tersisa negatif 2. Sekarang kita coba contoh yang lain. 5 dikurangi 6 dapat kita selesaikan dengan mengambil 5 kelereng hijau, kemudian tambahkan 1 pasangan 0, kemudian kita buang 6 kelereng warna hijau, sehingga hasilnya negatif 1. Berikutnya, negatif 8 dikurangi 6. Pertama, ambil 8 kelereng merah, kemudian tambahkan 6 pasangan 0, lalu kita hilangkan 6 kelereng hijau, dan hasilnya adalah negatif 14. Selesaikan 7 dikurangi negatif 4, maka kita ambil 7 kelereng hijau, kemudian tambahkan 4 pasangan 0. Terakhir, hilangkan kelereng merah. Dan hasilnya adalah 11. Terakhir, kita selesaikan negatif 4 dikurangi negatif 6. Maka, tambahkan 2 pasangan 0. Terakhir, hilangkan 6 kelereng merah. Dan hasilnya adalah 2. Rangkuman. Mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat dapat dilakukan dengan bantuan garis bilangan. Nilai bilangan akan semakin kecil saat bergerak ke kiri pada garis bilangan. Nilai bilangan semakin besar saat kita bergerak ke kanan pada garis bilangan.
adalah suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Seperti contoh, perhatikan garis bilangan berikut. Ada bilangan 0 yang berada di tengah garis bilangan. Kemudian, di sebelah kanan bilangan 0 terdapat bilangan bulat positif. Dan di sebelah kiri bilangan 0 terdapat bilangan bulat negatif. Sekarang kita coba menuliskan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif pada garis bilangan. Dimulai dari angka di sebelah kanan bilangan 0, yaitu 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pada contoh garis bilangan ini, kita hanya menuliskan bilangan bulat positif sampai dengan angka 9. Sekarang, bilangan bulat negatif. Dimulai dari angka di sebelah kiri bilangan 0, yaitu -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, dan -9. Pada garis bilangan ini juga kita hanya menuliskan bilangan bulat negatif sampai dengan angka -9. Tahukah kalian, bilangan bulat yang bernilai positif dinamakan bilangan asli. Kemudian, gabungan bilangan 0 dan bilangan asli dinamakan bilangan cacah. Contohnya, bilangan asli terdiri atas 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan bilangan cacah terdiri atas 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sekarang kita akan belajar tentang operasi hitung pada garis bilangan. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Cara mengerjakannya, langkah pertama. Udin berdiri di titik 0. Gambarnya seperti ini. Kemudian langkah kedua. Udin melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Sehingga gambarnya seperti ini. Dan langkah ketiga, Udin melangkah lagi ke depan sejauh 5 langkah. Udin saat ini berdiri di atas titik 9. Dan pernyataan di atas dapat dituliskan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Tahukah kalian penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan mempunyai 4 sifat. Sifat yang pertama, operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Sifat yang kedua, operasi pengurangan berarti berbalik arah. Sifat yang ketiga, tanda positif berarti maju. Dan sifat yang keempat, tanda negatif berarti mundur. Selanjutnya, kita coba mengerjakan soal berikut ini.
9 ditambah dalam kurung negatif 6 sama dengan titik-titik-titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan 9 atau positif 9 artinya maju 9 langkah ke depan dari 0. Gambarnya seperti ini. Kemudian langkah kedua, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan minus 6 atau negatif 6 artinya mundur 6 langkah ke belakang dari 9. Jadi, hasil 9 ditambah dalam kurung negatif 6 adalah 3. Soal berikutnya. Dalam kurung minus 8 ditambah 4 sama dengan titik-titik-titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan minus 8 atau negatif 8 artinya bilangan tersebut mundur 8 langkah ke belakang dari 0. Gambarnya seperti ini. Langkah kedua, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan 4 atau positif 4 artinya bilangan tersebut maju 4 langkah ke depan. Jadi, hasil dari minus 8 ditambah 4 adalah minus 4. Soal berikutnya. Dalam kurung minus 7 ditambah dalam kurung minus 3 sama dengan titik-titik-titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan minus 7 atau negatif 7 artinya bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langkah kedua, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan minus 3 atau negatif 3 artinya bilangan tersebut mundur 3 langkah ke belakang. 1, 2, 3. Jadi, hasil dari dalam kurung minus 7 ditambah dalam kurung minus 3 adalah minus 10. Latihan selanjutnya. 4 dikurang dalam kurung minus 5 sama dengan titik-titik-titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan 4 atau positif 4 artinya maju 4 langkah ke depan dari 0. 1, 2, 3, 4. Langkah kedua, pengurangan artinya berbalik arah dari langkah 1. Langkah ketiga, minus 5 atau negatif 5 artinya mundur 5 langkah ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, hasil dari 4 dikurang dalam kurung minus 5 adalah 9. Latihan soal berikutnya. Dalam kurung minus 7 dikurang 3 sama dengan
titik titik titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan minus 7 atau negatif 7. Artinya, bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langkah kedua, pengurangan. Artinya berbalik. Langkah ketiga, bilangan 3 atau positif 3. Artinya bilangan tersebut maju 3 langkah ke depan. 1, 2, 3. Jadi hasil dari dalam kurung minus 7 dikurang 3 adalah minus 10. Dan latihan soal yang terakhir, dalam kurung minus 8 dikurang dalam kurung minus 4 sama dengan titik titik titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan minus 8 atau negatif 8. Artinya, bilangan tersebut mundur 8 langkah ke belakang dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Langkah kedua, pengurangan. Artinya berbalik. Dan langkah ketiga, bilangan minus 4 atau negatif 4. Artinya mundur 4 langkah ke belakang. 1, 2, 3, 4. Jadi hasil dari dalam kurung minus 8 dikurang dalam kurung minus 4 adalah minus 4. Dan dari contoh serta latihan yang tadi sudah kita kerjakan, bisa kita rangkum sebagai berikut. Untuk A dan B bilangan bulat, A ditambah dalam kurung minus B itu sama dengan A dikurang B. A dikurang dalam kurung minus B sama dengan A ditambah B. Minus A ditambah dalam kurung minus B sama dengan minus A dikurang B. Dan minus A dikurang dalam kurung minus B sama dengan minus A ditambah B. Terima kasih sudah menonton video ini. Like dan subscribe untuk membangun channel ini. Dan komen di bawah untuk request kira-kira materi apa yang akan kita bahas selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku adalah sebuah bilangan. Jika aku dibagi dengan lawan 9, lalu dikali 20, kemudian dikurangi 100 dan ditambah 60, maka hasilnya sama dengan min 200. Bilangan manakah aku? Ya, gimana menyelesaikan soal cerita ini? Sebelum kita menjawab soal ini, kita ingat dulu aturan dalam pengerjaan soal cerita, yaitu hitung campur dalam soal cerita harus dikerjakan dari urutan belakang dahulu. Ya, ini yang perlu diingat aturannya.
yaitu hitung campur dalam soal cerita harus dikerjakan dari urutan belakang dahulu. Ayo kalau begitu kita langsung coba kerjakan soalnya. Aku anggap saja ini adalah N ya. N dibagi min 9 dikali 20 min 100 ditambah 60 sama dengan min 200 ya. Jadi kita anggap itu N, yaitu sebuah bilangan. Jika aku dibagi dengan lawan 9, lawan 9 adalah min 9, jadi N dibagi min 9 lalu dikali 20 kemudian dikurangi 100 dan ditambah 60, maka hasilnya sama dengan min 200. Nah, sesuai dengan aturan yang tadi kita sebutkan bahwa hitung campur dalam soal cerita harus dikerjakan dari urutan belakang dahulu. Yang di belakang itu kan adalah min 200. Berarti kita kerjakannya dari belakang dahulu. Kita coba ya. Jadi N-nya sama dengan min 200 menjadi min 60 ya, tadinya kan plus. Jadi kalau kita mengurutkan dari belakang maka tandanya berubah. Yang tadi 60-nya ini plus menjadi min 60. Kemudian min 100 menjadi plus 100. Kemudian 20-nya ini kan dikali ya, berarti kalau dikali menjadi dibagi 20, sedangkan dibagi dengan min 9 menjadi dikali min 9. Sudah jelas belum? Saya ulangi ya. Kalau kita mengerjakan dari urutan belakang dahulu, berarti min 200 ini tetap. Kemudian 60-nya itu berubah tanda dari plus menjadi min. Kemudian sebaliknya 100 dari minus berubah tanda menjadi plus. Selanjutnya 20 yang tadi dikali, kalau kita kerjakan dari belakang maka menjadi dibagi 20. Dan min 9 yang tadinya dibagi menjadi dikali min 9. Oke, sudah jelas sampai di sini. Kita lanjutkan dulu perhitungannya. Kita ingat dalam urutan hitung campur yang kita kerjakan yang di dalam tanda kurung dulu. Ya, jadi yang kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Hasilnya berapa? Min 200 min 60. Jadi N sama dengan min 260 ditambah 100. Jadi min 200 dikurang 60 menjadi minus 260. Dibagi 20 tetap, dikali min 9 tetap. Kita selesaikan yang di dalam kurung lagi ya. Min 260 ditambah 100 berapa? Ayo. N sama dengan min 160 dibagi 20 dikali min 9. Kita kerjakan dulu min 160 dibagi 20 berapa? N sama dengan min 8 ya, jadi min 160 negatif dibagi positif hasilnya adalah negatif. Jadi min 160 kita bagi dengan 20 hasilnya minus 8 ya, min 8 dikali min 9. Negatif dikali bilangan negatif hasilnya adalah positif. Positif berapa? Ya,
Ya, N-nya sama dengan positif 72. Oke, inilah hasil dari perhitungan soal cerita ini. Sampai di sini sudah paham ya? Kalau Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar. Hitung bilangan bulat negatif. Operasi hitung di sini yang dimaksud adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, sebenarnya kalau kita menghitung bilangan bulat positif aja, itu enggak terlalu sulit kan? Contoh 7 kali 2, 14, 9 kurang 5, 4, langsung aja kayak gitu. Tapi semuanya menjadi lebih rumit ketika masuk bilangan bulat negatif. Contohnya, minus 3 dikurang 7 misalnya. Itu kan, waduh gimana ya? Nah, untuk itu Pak Beni buatkan video ini agar setelah menonton video ini diharapkan kalian jauh lebih mudah dan lebih cepat untuk menghitung bilangan negatif. Sudah siap? Oke, untuk video kali ini Pak Beni bagi menjadi dua. Yang pertama, tipe soal yang agak mudah yang ada di sebelah kiri, dan tipe soal yang agak sulit itu yang ada di sebelah kanan. Nah, yang mudah ini sebenarnya perkalian dan pembagian. Justru penjumlahan dan pengurangan itu lebih sulit daripada perkalian dan pembagian. Kita lihat ya. Kita mulai dari perkalian dan pembagian dulu. Untuk perkalian dan pembagian, simple aja. Syaratnya, kalau tandanya sama, jawabannya pasti positif. Sedangkan jika tandanya berbeda, jawabannya pasti negatif. Contoh nih, 3 kali 7, tanda sama-sama positif kan? Berarti jawabannya pasti positif. Positif 21. Next, minus 3 dikali minus 7, tandanya juga sama-sama negatif. Karena tandanya sama, jawaban kita harus positif, berarti 21. Next, 3 dikali minus 7. Nah, ini kan tandanya beda nih, ada yang positif, ada yang negatif. Kalau tandanya beda, kita tulis dulu aja negatif, pasti minus jawabannya. Terus kaliin deh, 3 kali 7, 21. Jadi 3 dikali minus 7 adalah minus 21. Lanjut lagi, 18 dibagi 2, tandanya sama-sama positif, tinggal bagi aja, berarti 9. Minus 18 dibagi minus 2, kan sama-sama negatif, berarti jawabannya positif juga, positif 9. Minus 18 dibagi 2, tandanya beda, salah satunya ada yang negatif, salah satunya ada yang positif. Berarti kalau tanda beda, jawabannya pasti min. Min dari 9. Gampang kan untuk yang ini? Nah, kalau udah, baru kita masuk ke yang agak sulit, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Pertama, kita mulai dari penjumlahan dulu. Untuk penjumlahan nih ya, kalau tandanya sama, jumlahkan aja. Terus hasil akhirnya nanti tandanya mengikuti soalnya. Contoh, 3 ditambah 7, dua-duanya kan positif, tinggal tambahin aja 10. Tandanya ya positif, karena dua-duanya tadi positif. Sekarang, minus 3 ditambah minus 7, tandanya kan sama nih. Nah, angkanya tambahin aja, 3 tambah 7 berapa? 10. Tapi karena tandanya dua-duanya negatif, berarti jawaban kita negatif. Next, untuk penjumlahan ya, ini masih penjumlahan. Kalau tandanya berbeda, maka angka-angkanya tadi kurangin aja. Tapi nanti hasil akhirnya tandanya mengikuti angka yang besar. Contoh, minus 4 ditambah 6, ini kan tandanya berbeda, yang satu minus, yang satu positif. Nah, caranya kurangkan dulu aja angkanya, tapi abaikan tandanya dulu ya. Yang penting angkanya dikurangin. Berarti 6 sama 4 kurangin, berarti kan 2. Nah, sekarang lihat angka yang besar kan yang mana? Yang 6 kan? Karena angka yang besar itu 6 dan dia positif, berarti jawaban kita pasti positif. Next, 4 ditambah minus 6, tandanya juga beda kan?
berarti angkanya nanti kita kurangkan aja. 4 sama 6 itu kalau dikurangkan atau selisihnya itu kan 2. Nah, lihat angka yang besar. Angka yang besar kan antara 4 dan 6, itu kan 6. Nah, angka 6 ini negatif atau minus, berarti jawaban akhirnya nanti harus minus 2 gitu. Bisa dipahami? Next, sekarang untuk pengurangan. Nah, kalau kurang, ubah jadi tambah. Contoh, 7 dikurang 10, ini kan kurang. Nah, kurangnya ini ganti aja jadi tambah, tapi 10-nya jadi minus. Jadi angka setelah tanda kurang ini ubah jadi minus. Berarti 7 kurang 10 diubah jadi 7 ditambah minus 10. Nah, ini kan sama nih sama tipe yang tadi. Ini penjumlahan tapi tandanya beda. Berarti cari selisihnya. 7 sama 10 selisihnya kan 3. Nah, lihat angka yang besar kan 10. Nah, 10 itu minus, berarti jawaban kita minus 3. Bisa dipahami ya. Lanjut, yang terakhir. Kalau ada kurang ketemu minus, langsung ubah aja jadi tambah. Contoh, 3 dikurang minus 6, ubah aja langsung jadi 3 ditambah 6. Gampang kan? 3 tambah 6 ya 9. Udah gitu aja. Nah, ini semua akan jauh lebih mudah kalau dipahami jika kalian mengulanginya lagi. Latihan lagi. Makin sering latihan, ini semua makin lancar dan kalian pasti makin cepat ngitungnya. Pasti benar juga. Gitu ya. Oke, jika kalian suka video ini silahkan klik like dan share kepada teman-teman kalian juga yang membutuhkan. Dan bagi kalian yang belum, silahkan klik subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari Pak Beni. Terima kasih sudah menonton. Ciao. Untuk operasi campuran itu sendiri, maksudnya pada soal yang akan kita temui pada video ini terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nanti ada 2 hal yang akan kakak sampaikan, yaitu cara mengerjakan soal dan juga contoh-contoh soal. Nah, kita mulai pada bagian yang pertama, yaitu cara mengerjakan operasi campuran pada bilangan bulat. Langkah pertama yang harus dilakukan pada saat kita menemukan soal mengenai operasi campuran adalah melihat tanda kurung pada soal tersebut. Misalnya nih, nanti ada beberapa bilangan dalam sebuah soal. Kemudian ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Nah, kita lihat dulu nih, mana di antara operasi bilangan itu yang ada tanda kurungnya. Jika di soal itu ada tanda kurung, umpama kurung itu ada di belakang, maka tetap soal itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Langkah kedua, jika di dalam soal itu sudah tidak ada tanda kurung atau memang tidak ada tanda kurung, maka kita lihat operasi bilangan pada soal tersebut. Operasi bilangan itu terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Nah, jika kalian menemukan perkalian atau pembagian pada soal, maka kerjakanlah pembagian dan perkalian itu terlebih dahulu. Ibaratnya, dalam sebuah pertandingan kan ada juara 1, juara 2, dan juara 3. Maka, juara pertama diraih oleh tanda kurung. Juara kedua diraih oleh perkalian dan pembagian. Sedangkan penjumlahan dan pengurangan itu menduduki juara ketiga. Jadi, tanda kurung yang berada di peringkat pertama itu jauh lebih kuat daripada perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan. Sedangkan untuk perkalian dan pembagian harus dikerjakan terlebih dahulu jika berhadapan dengan penjumlahan dan pengurangan. Karena pembagian dan perkalian kan berada di posisi juara kedua, sedangkan penjumlahan dan pengurangan itu juara 3. Jadi penjumlahan dan pengurangan itu
kalah deh dengan pembagian dan perkalian. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan yuk contoh soal berikut. Pada contoh bagian pertama ini akan ada 2 operasi bilangan. Ingat ya, cara mengerjakannya, lihat apakah ada tanda kurung atau tidak. Kemudian, lihat juga operasi bilangan yang ada di soal itu. Apakah pembagian, pengurangan, perkalian, atau penjumlahan. Nah, sekarang kita menuju soal yang pertama. 4 dikali negatif 2 ditambah negatif 5. Perhatikan soal ini, apakah ada tanda kurungnya atau tidak? Ya, ada tanda kurung, yaitu pada operasi negatif 2 ditambah negatif 5. Itu artinya apa? Kita harus mengerjakan negatif 2 ditambah negatif 5 terlebih dahulu. Sehingga hasilnya nanti 4 ditambah negatif 7. Negatif 7 itu adalah hasil dari negatif 2 ditambah negatif 5. 4 ditambah negatif 7 hasilnya adalah negatif 3. Soal yang kedua. Negatif 8 dibagi negatif 1 dikurang 3. Soal yang kedua ini juga ada tanda kurungnya, yaitu pada bagian negatif 1 dikurang 3. Ini artinya kita kerjakan dulu yang negatif 1 dikurang 3. Sehingga hasilnya nanti negatif 8 dibagi negatif 4. Negatif 4 itu adalah hasil dari negatif 1 dikurang 3. Sehingga negatif 8 dibagi negatif 4 hasilnya adalah 2. Bagaimana? Mudah kan? Ayo kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini 3 ditambah negatif 5 dikali negatif 6. Kita perhatikan apakah ada tanda kurung pada soal ini atau tidak. Ternyata tidak ada. Karena tidak ada tanda kurung, maka kita perhatikan operasi bilangannya. Ada penjumlahan dan ada perkalian. Nah, sekarang kita ingat-ingat ya. Penjumlahan jika bertemu dengan perkalian itu lebih kuat yang mana ya? Ya, betul. Lebih kuat perkalian. Karena itulah kita akan mengerjakan negatif 5 dikali negatif 6 terlebih dahulu. Beri tanda kurung pada soal negatif 5 dikali negatif 6. Kemudian kita kerjakan sehingga hasilnya nanti 3 ditambah 30. 30 itu adalah hasil dari negatif 5 dikali negatif 6. Dan hasil akhirnya dari 3 ditambah 30 adalah 33. Kita melanjutkan ke soal yang keempat. Negatif 4 dikurang negatif 6 dibagi 3. Ada tanda kurungnya tidak? Tidak ada. Maka kita tentukan antara pengurangan dengan pembagian itu mana yang lebih dahulu kita kerjakan. Ya, benar sekali. Kita akan lebih dahulu mengerjakan negatif 6 dibagi 3. Kita beri tanda kurung. Kemudian kita kerjakan negatif 4 dikurang negatif 2. Sehingga hasilnya nanti adalah negatif 2. Soal kelima. 4 dikali negatif 3 dibagi negatif 2. Kita lihat tidak ada tanda kurung, maka kita tentukan antara perkalian dengan pembagian mana yang lebih kuat. Ya, perkalian dengan pembagian itu sama-sama kuat, sehingga kita mengerjakan pada bagian di awal soal, yaitu 4 dikali negatif 3. Kita beri tanda kurung. Kita kerjakan hasilnya adalah negatif 12 dibagi negatif 2. Negatif 12 dibagi negatif 2 hasilnya adalah 6. Soal yang keenam, negatif 8 dibagi negatif 2 ditambah 4. Operasi bilangannya sama, yaitu pembagian. Maka yang harus kita lakukan adalah mengerjakan operasi bilangan yang berada di awal soal, yaitu negatif 8 dibagi negatif 2. Sehingga
Jawaban sementaranya nanti adalah 4. 4 dibagi 4. Hasil akhirnya adalah 1. Nah, sekarang kita melanjutkan ke bagian kedua soal-soal mengenai operasi campuran bilangan bulat. Pada bagian ini nanti ada 3 operasi bilangan ya. Soal pertama, 4 dikali negatif 3 ditambah negatif 6 dibagi 2. Nah, ini ada 3 ya operasi bilangannya, perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Dan di soal ini tidak ada tanda kurungnya, sehingga tugas kita sekarang adalah menentukan mana yang lebih kuat, mana yang lebih dulu dikerjakan. Perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Yang mana dulu yang kita kerjakan? Ya, benar sekali, kita kerjakan 4 dikali negatif 3. Kenapa? Karena perkalian itu lebih kuat daripada penjumlahan. Selain itu, perkalian berada di urutan pertama pada soal. Maka kita kerjakan dulu 4 dikali negatif 3. Kita beri tanda kurung, kemudian kita tulis hasilnya di bawah. Negatif 12 ditambah negatif 6 dibagi 2. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan lagi nih, mana yang lebih kuat di antara penjumlahan dengan pembagian. Ya, benar, kita akan mengerjakan pembagian terlebih dahulu. Sehingga hasilnya nanti adalah negatif 12 ditambah negatif 3. Hasil dari negatif 6 dibagi 2 itu adalah negatif 3. Baru yang terakhir kita jumlahkan. Negatif 12 ditambah negatif 3. Hasilnya adalah negatif 15. Soal kedua. Siap ya? Negatif 4 ditambah negatif 3 dikali negatif 5 dikurang negatif 2. Nah, ini kalau kita lihat soalnya sepertinya rumit sekali ya. Padahal gampang kok. Cuman lihat aja ada tanda kurungnya atau tidak. Oh, tidak ada. Kemudian kita lihat operasi bilangannya. Penjumlahan, perkalian, pengurangan. Penjumlahan dengan perkalian. Kemudian ada pengurangan. Mana yang lebih kuat? Perkalian. Kita beri tanda kurung dulu. Pada bagian negatif 3 dikali negatif 5. Kemudian baru kita turunkan ke bawah. Sehingga hasilnya nanti negatif 4 ditambah negatif 3 dikali negatif 5, hasilnya adalah 15. Baru diturunkan lagi soalnya, dikurang negatif 2. Nah, langkah selanjutnya baru kita tentukan lagi mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Antara penjumlahan dengan pengurangan, kedudukannya sama-sama kuat, maka kita kerjakan yang berada di awal soal, yaitu negatif 4 ditambah 15. Hasilnya adalah 11. Sehingga jawaban sementara adalah 11 dikurang negatif 2. Baru kita selesaikan 11 dikurang negatif 2. Hasilnya adalah 13. Yuk, tetap semangat ya. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Negatif 6 dibagi negatif 3 dikali negatif 5 ditambah negatif 2. Ayo, apa yang bisa kita lihat pada soal ini? Ya, benar sekali. Ada tanda kurung. Ini akan lebih mudah karena kita akan mengerjakan bagian pada tanda kurung itu. Sehingga jika kita turunkan soalnya, negatif 6 dibagi negatif 3 dikali negatif 5 ditambah negatif 2, hasilnya adalah negatif 7. Sehingga negatif 6 dibagi negatif 3 dikali negatif 7. Langkah kedua, kita tentukan lagi nih antara pembagian dengan perkalian. Mana yang lebih dulu dikerjakan? Kalian udah paham semua, antara pembagian dengan perkalian itu kedudukannya sama-sama kuat. Maka kita kerjakan yang berada di awal soal, yaitu negatif 6 dibagi negatif 3. Hasilnya adalah 2. 2 dikali negatif 7. Hasilnya adalah negatif 14. Gampang, semua soal-soal ini gampang. Kakak yakin kalian pasti bisa mengerjakannya. Nah, ini masih ada soal ya, supaya kalian tambah paham lagi, yaitu soal yang keempat. 2 dikurang negatif 5 dikali negatif 5 dikurang negatif 2. Nah, itu ada tanda kurung di awal soal. Langsung saja kita kerjakan. 2 dikurang negatif 5.
Hasilnya adalah 7. Kita turunkan soalnya yang lain. 7 dikali negatif 5 dikurang negatif 2. Kemudian kita tentukan lagi antara perkalian dengan pengurangan. Mana yang lebih kuat? Tentu saja perkalian ya. Maka kita beri tanda kurung 7 dikali negatif 5. Kemudian kita kerjakan. Hasilnya adalah negatif 35 dikurang negatif 2. Baru kita selesaikan soal yang terakhir ini. Hasilnya dari negatif 35 dikurang negatif 2, hasilnya adalah negatif 33. Nah, ini dia soal yang kelima. 6 dibagi negatif 3 dikali negatif 2 ditambah negatif 2. Ini sudah gampang sekali karena ada tanda kurung. Kerjakan aja yang berada di tanda kurung itu, sehingga jawaban sementara kita 6 ditambah negatif 3 dikali negatif 2 hasilnya berapa? 6. Kemudian ditambah negatif 2. Baru kita tentukan antara pembagian dengan penjumlahan. Mana yang lebih kuat? Betul, yang lebih kuat adalah pembagian. Kita kerjakan yang pembagian dengan terlebih dahulu memberi tanda kurung. 6 dibagi 6 hasilnya adalah 1. Sehingga nanti 1 ditambah negatif 2. Hasilnya berapa? Ya, benar, negatif 1. Wah, ternyata mudah sekali ya mengerjakan soal operasi campuran bilangan bulat itu. Jangan panik dulu kalau melihat soal yang banyak angkanya. Cermati saja satu persatu seperti yang sudah kakak sampaikan tadi. Apa yuk? Pertama, lihat ada nggak tanda kurungnya. Kemudian amati operasi bilangan yang ada di soal itu. Apakah penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Nah, kalian ingat-ingat ya posisi juara pada operasi campuran yang sudah ada di awal video ini. Juara 1 siapa yo? Tanda kurung. Juara 2, perkalian dan pembagian. Juara 3, penjumlahan dan pengurangan. Berarti tanda kurung itu adalah tanda yang paling kuat. Terima kasih sudah menonton video ini. Terus dukung ya channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe.